Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Nandana Zakari, NIM 2023230042. Di sini saya ingin mempresentasikan review jurnal saya sebagai mm, UTS dari teori mobile computing. Di sini judul jurnal saya yaitu GPS Use and Navigation Ability, a Systematic Review and Meta-Analysis, dengan penulis jurnal yaitu Laura Miola, Veronica Mufato, Enrico Sella, Chiara Meneghetti, Francesca Pazzaglia. Latar belakang riset. Kemampuan navigasi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan sehari-hari, melibatkan proses kognitif kompleks seperti perencanaan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, tetapi penggunaan Global Positioning System juga telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari karena GPS ada di setiap device kita, di setiap handphone, seperti Google Maps, dan membantu jutaan orang menemukan rute dan tujuan. Nah, di sini riset ini mengkaji potensi dampak negatif dari ketergantungan pada teknologi ini terhadap kemampuan navigasi alami yang dimiliki manusia, seperti pembentukan environmental knowledge dan sense of direction yang merupakan keterampilan kognitif penting. Beberapa teknologi atau istilah penting yang ada dalam jurnal ini. Yang pertama, GPS atau Global Positioning System, yaitu sistem navigasi berbasis satelit yang menyediakan informasi lokal secara real-time dan membantu pengguna menemukan rute dengan cepat. Contoh GPS yaitu aplikasi seperti Google Maps. Ada ilustrasinya di bawah. Nah, di Google Maps ini memberikan instruksi belokan demi belokan, ada estimasi waktu tempuh, dan juga visualisasi peta untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada istilah wayfinding, yaitu proses menemukan jalan ke suatu tujuan yang melibatkan perencanaan rute dan mengikuti petunjuk. Contohnya yaitu mengikuti rambu jalan untuk mencapai sebuah kota tertentu atau menggunakan petunjuk arah dari teman untuk menemukan sebuah restoran baru. Di sini ilustrasinya bisa juga kita melakukan wayfinding menggunakan Google Maps. Bisa juga wayfinding menggunakan cara manual seperti petunjuk arah dari orang atau petunjuk arah dari yang rute yang kita ingat. Selanjutnya ada sense of direction. Sense of direction yaitu kemampuan untuk mengetahui posisi relatif seseorang dalam suatu lingkungan dan memahami arah mata angin atau hubungan spasial antar objek. Contoh dari sense of direction yaitu misalnya setelah keluar dari sebuah gedung baru, kita secara intuitif tahu ke arah mana kita pulang, harus belok kemana, apakah harus ke lurus, belok kanan menuju utara, atau kita ke tempat parkir. Nah, karena kita punya sense of direction, kita tahu arah dan tujuan kita tanpa perlu melihat tanda atau peta. Selanjutnya ada meta-analisis. Istilah meta-analisis yaitu sebuah metode statistik yang menggabungkan hasil dari beberapa studi ilmiah independen yang membahas pertanyaan penelitian yang sama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan estimasi efek yang lebih kuat dan lebih andal daripada yang bisa diperoleh dari studi tunggal. Nah, studi di sini yaitu adalah permasalahan tentang interaksi antar manusia menggunakan kemampuan kognitif manusia dalam menggunakan GPS. Dan apa sih pengaruhnya terhadap kemampuan wayfinding manusia? Di sini akan dijelaskan di jurnal ini. Permasalahan riset. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana penggunaan GPS, meskipun efektif sebagai alat bantu wayfinding, dapat secara signifikan melemahkan kemampuan navigasi alami manusia, seperti misalnya membangun environmental knowledge dan science of dan sense of direction. Riset ini mencari tahu sejauh mana ketergantungan berlebihan pada GPS mengurangi kemampuan kognitif penting ini. Nah, di literatur sebelumnya menunjukkan hasil yang kontradiktif mengenai dampak penggunaan GPS dengan kemampuan navigasi.
Beberapa studi yang menunjukkan bahwa GPS itu memperburuk kemampuan membangun environmental knowledge. Sementara ada juga studi lain yang menunjukkan bahwa GPS itu ternyata dapat membantu akurasi dalam tugas wayfinding. Nah, kontribusi utama riset di sini adalah melalui meta-analisis yang menunjukkan secara komprehensif bahwa terdapat trade-off antara efektivitas GPS dalam membantu menemukan rute dan dampaknya yang merugikan terhadap pengembangan serta pemeliharaan kemampuan navigasi alami. Menyoroti bahwa kemudahan yang ditawarkan GPS datang dengan potensi biaya kognitif. Metode pemecahan masalah. Riset ini menggunakan pendekatan systematic review dan meta-analisis sesuai pedoman Prisma. Prosesnya melibatkan penyaringan 907 artikel, di mana 23 studi memenuhi kriteria inklusi dan 18 diantaranya masuk dalam meta-analisis. Analisis dilakukan menggunakan model random effect dengan paket R, metafor, dan kualitas studi juga dievaluasi menggunakan daftar periksa Joanna Briggs Institute untuk menilai resiko bias. Berikut hasil evaluasi dari hasil meta-analisis yang menunjukkan beberapa temuan penting. Seperti pertama, environmental knowledge. Terdapat efek signifikan R sama dengan min 0,18 yang berarti penggunaan GPS itu cenderung melemahkan kemampuan individu dalam membangun pengetahuan lingkungan. Yang kedua, sense of direction. Menunjukkan efek negatif signifikan minus 0,25 mengindikasikan bahwa ketergantungan pada GPS dapat mengurangi kemampuan sense of direction. Yang ketiga, wayfinding menunjukkan efek positif kecil namun tidak signifikan atau 0,07 yang berarti GPS membantu dalam menemukan rute, tetapi dampaknya terhadap kemampuan wayfinding secara keseluruhan tidak signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, temuan ini menjelaskan bahwa GPS memang membantu dalam menemukan rute, namun berpotensi untuk melemahkan pembentukan environmental knowledge dan sense of direction. Oleh karena itu, riset ini menekankan pentingnya strategi penggunaan GPS yang lebih cerdas agar teknologi dapat mendukung, bukan menggantikan kemampuan navigasi manusia. Ide pengembangan riset. Nah, berdasarkan temuan riset yang menunjukkan bahwa GPS meskipun membantu wayfinding, juga berpotensi melemahkan kemampuan navigasi alami seperti environmental knowledge dan sense of direction manusia. Nah, ide pengembangan riset yang dapat dilakukan adalah gamifikasi navigasi untuk mengembangkan keterampilan spasial. Dengan mekanismenya yaitu mengembangkan elemen gamifikasi dalam aplikasi navigasi, di mana pengguna mendapatkan poin atau reward untuk tugas-tugas yang melatih keterampilan spasial, seperti mengidentifikasi landmark tanpa bantuan, menavigasi sebagian rute tanpa instruksi visual, atau mengingat detail rute setelah perjalanan. Kesimpulan, penggunaan GPS adalah alat yang efektif untuk wayfinding. Namun, meta-analisis ini menegaskan bahwa ada risiko signifikan terhadap kemampuan navigasi alami manusia, khususnya dalam pembentukan environmental knowledge dan sense of direction. Penting untuk menemukan keseimbangan melalui penggunaan yang cerdas, desain aplikasi inovatif, dan edukasi untuk menjaga kemampuan kognitif spasial manusia. Tinjauan sistematis dan meta-analisis ini secara komprehensif mengeksplorasi dampak penggunaan GPS terhadap kemampuan navigasi manusia yang meliputi ke kedua ini, environmental knowledge dan sense of direction dan juga wayfinding ketiga. Nah, GPS itu walaupun terbukti sangat efektif ya bukan hal yang bagus jika kita bergantung terhadap GPS. Oleh karena itu, meskipun GPS merupakan alat yang sangat berguna, penggunaannya harus dilakukan secara cerdas dan edukatif. Implementasi solusi yang diusulkan mencakup desain aplikasi navigasi yang tidak hanya memberikan instruksi pasif, tetapi juga mendorong keterlibatan kognitif pengguna seperti ide pengembangan riset gamifikasi tadi. Standarisasi metode pengukuran navigasi juga harus dilakukan, serta edukasi bagi pengguna untuk tetap memperhatikan landmark dan lingkungan sekitar. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kemudahan yang ditawarkan teknologi GPS dengan kebutuhan untuk menjaga dan mengembangkan kemampuan navigasi manusia. Di masa depan, riset lebih lanjut perlu dilakukan
untuk melalui studi longitudinal untuk memahami dampak dampak jangka panjang, menganalisis faktor-faktor eksternal, faktor-faktor moderasi seperti usia dan pengalaman, serta mengembangkan teknologi GPS inovatif yang secara aktif mendukung pembelajaran spasial. Pada akhirnya, GPS harus dipandang sebagai alat yang mendukung dan memperkaya kemampuan navigasi manusia, bukan sebagai pengganti yang dapat mengikis keterampilan kognitif esensial ini. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.